di percabangan bukti pembayaran. Nah, jadi jika bukti pembayaran itu ada, maka dari pembeli itu memberikan struk pembayaran, yaitu dengan data objeknya itu struk pembayaran. Terus pegawai pun mengecek apakah struk ini benar atau tidak. Dia pun mengecek yaitu dari data barang yang sudah terjual. Dia pun mengecek dari penyimpanan sini. Nah, kemudian sudah mengecek, pegawai pun juga mengecek lagi apakah barang itu dirusak oleh pembeli atau rusak bawaan atau tidak dirusak. Jika barang itu dirusak, maka pengembalian itu ditolak. Akan tetapi jika barang itu rusak bawaan atau tidak rusak, maka barang itu akan diterima oleh pegawai, terus akan dikembalikan sesuai uang yang sesuai dengan harga barang tersebut. Maka akan dilakukan proses nunggu. Dan pembeli pun menerima pengembalian pengembalian uang tersebut dan barang dikembalikan. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu proses laporan di toko retail. Jadi ya ini yaitu melaporkan hasil pembelian dari hasil penjualan ke bos atau ke manajer. Jadi yang pertama yaitu pegawai melakukan laporan dan dia pun mengisi hasil barang yang terjual. Yaitu dari ini yang diisi adalah mengisi laporan, nama barang yang terjual, terus jumlah satuan barang yang terjual, harga total satuan barang yang terjual, kemudian jumlah total keseluruhan barang yang terjual, maka dari itu laporan jadi. Dan ini data objeknya itu laporan. Ketika laporan sudah jadi, maka pegawai pun mengirim laporan tersebut ke bos atau ke manajer. Dan dari manajer tersebut akan menerima laporan tersebut dari pegawai. Kemudian bos itu akan mengecek data laporan barang yang terjual. Dia itu mengecek dari data hasil penjualan ini. Kemudian di sini ada 3 percabangan. Jika data tidak valid dari hasil penyimpanan penjualan ini, maka bos itu atau manajer akan mengirim kembali untuk mengisi data dengan betul diisi, yaitu mengisi laporan hasil barang yang terjual. Kemudian jika barang itu tidak valid, maksudnya itu tidak valid, barang yang terjual itu tidak sesuai dengan data yang diisi dari laporan tersebut, maka bos itu akan mendenda karyawan tersebut dengan cara yaitu menyampaikan atau dengan cara potong gaji. Jika bos itu menyampaikan, maka bos itu akan memberitahu untuk membayar denda dan karyawan akan membayar denda tersebut dan akan melakukan proses tunggu yaitu proses pembayaran denda. Jika si manajer atau bos itu dengan cara melakukan potong gaji, maka dia akan memotong gaji karyawan tersebut sesuai barang yang tidak sesuai dengan isi laporan tersebut. Dan dari 2 ini, maka laporan itu akan diterima dan laporan berhasil. Kemudian, jika kalau data dan barang ini valid, maka laporan pun akan langsung diterima. Dan dari semua laporan ini, dia akan disimpan di dalam laporan yang sudah disimpan. Maka, jadi kesimpulan dari toko retail ini bahwa pendekatan berbasis siklus hidup dapat digunakan dalam penerapan metodologi proses bisnis dan analisis bisnis di toko retail Barokah. Langkah-langkah metode ini antara lain mengidentifikasi dan memetakan proses bisnis yang ada, analisis krisis, mengidentifikasi upgradability, merancang proses bisnis yang optimal, mengimplementasikan proses bisnis yang ditingkatkan, serta mengevaluasi dan mengukur kinerja proses bisnis yang baru. Akhir-akhir ini, kinerja proses bisnis baru secara teratur dievaluasi dan diukur oleh tokoh-tokoh kunci yang relevan. Dengan pendekatan ini, Barokah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kinerja bisnis, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini, pentingnya untuk mengikuti langkah-langkah metodologi proses bisnis dengan cermat dan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Mungkin itu aja dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih.
Ya, Pak.